Bayangkan sebuah ajaran kuno yang disebut-sebut sebagai kunci untuk membuka tabir realitas. Sebuah pengetahuan yang diyakini mampu mengguncang cara manusia memahami dirinya sendiri, dunia, bahkan Sang Pencipta. Sebuah sistem misterius yang selama berabad-abad hanya diajarkan secara tersembunyi kepada segelintir orang terpilih. Inilah Kabalah, ilmu esoterik yang sering diselimuti kontroversi, legenda, dan keheningan para penjaganya. Namun, mengapa sebuah ajaran kuno bisa begitu menakutkan, begitu dijaga ketat, begitu dirahasiakan? Jawabannya mungkin karena Kabalah tidak hanya berbicara tentang ritual atau simbol. Ia berusaha memetakan struktur spiritual alam semesta. Di mata para penganutnya, Kabalah bukan sekadar doktrin, melainkan peta menuju hakikat terdalam dari keberadaan. Dan di balik peta itu, tersembunyi konsep-konsep yang sejak dulu disebut terlalu kompleks, bahkan berbahaya, untuk dipahami sembarang orang. Dalam video ini, kita akan menyelami misteri. Kabalah bukan dari sudut pandang sensasional atau mitos belaka, tetapi dari sudut pandang historis, filosofis, dan esoteris. Kita akan menelusuri bagaimana ajaran ini muncul, mengapa ia dijaga dengan begitu ketat, serta bagaimana ia memengaruhi berbagai tradisi pemikiran hingga era modern. Setiap simbol, setiap huruf, setiap diagram dalam Kabalah dipercaya memuat makna yang jauh lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Untuk memahami Kabalah, kita harus kembali jauh ke masa ketika teks-teks kuno mulai menggambarkan gagasan tentang alam semesta sebagai sesuatu yang tersusun rapi dengan struktur spiritual yang mendalam. Kabalah, dalam pengertian paling klasik, merujuk pada tradisi mistik Yahudi yang berusaha menjelaskan hubungan antara Tuhan, manusia, dan seluruh ciptaan. Namun, akar-akar ajaran ini jauh lebih tua daripada bentuknya yang sekarang. Para sejarawan spiritual meyakini bahwa embrio Kabalah sudah tampak dalam teks-teks Ibrani kuno, terutama dalam kitab-kitab yang lebih esoterik seperti Sefer Yetzirah, kitab pembentukan, yang diperkirakan muncul antara abad kedua hingga ke-6 Masehi. Dalam teks-teks tersebut, kita menemukan ide bahwa huruf-huruf bukan sekadar tanda linguistik, melainkan batu bata kosmik yang dipakai Tuhan untuk menciptakan dunia. Satu huruf dapat menjadi simbol energi tertentu, sementara kombinasi huruf dapat membentuk kekuatan-kekuatan metafisik yang memengaruhi keberadaan. Konsep ini menjadi fondasi dari pemikiran kabalistik, bahwa segala sesuatu, mulai dari bintang di langit hingga pikiran manusia, terhubung melalui pola-pola tersembunyi yang dapat dipelajari dan dipetakan. Puncak perkembangan Kabalah terjadi pada abad ke-12 hingga ke-13, terutama melalui karya monumental Zohar, sebuah teks mistik yang memadukan tafsir Taurat, alegori, dan filsafat esoterik. Zohar menggambarkan dunia sebagai jaringan dimensi spiritual yang disebut Sefirot, 10 aspek ilahi yang menjadi jalan bagi energi ketuhanan mengalir ke dunia materi. Sefirot bukan sekadar simbol, ia adalah peta spiritual yang dipercaya oleh para mistikus dapat membawa seseorang memahami cara Tuhan bekerja di balik layar realitas. Namun, misteri Kabalah bukan hanya terletak pada teksnya. Selama berabad-abad, ajaran ini dijaga ketat oleh para rabi dan mistikus. Tidak semua orang diperbolehkan mempelajarinya. Dalam tradisi kuno, seorang murid hanya boleh memasuki studi kabalistik jika ia telah mencapai usia tertentu, memiliki pengetahuan agama mendalam, dan mampu menunjukkan kematangan moral yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena Kabalah diyakini bukan sekadar teori, melainkan kekuatan. Kekuatan yang, jika disalahpahami, bisa membawa seseorang tersesat dalam pencarian spiritualnya. Di sisi lain, keberadaan Kabalah dipenuhi dengan kontroversi. Beberapa kelompok menganggapnya sebagai ajaran suci yang membuka jalan menuju pencerahan, sementara yang lain menghindarinya karena dianggap terlalu berbahaya atau terlalu kompleks. Ada pula legenda-legenda yang menyebut bahwa para mistikus kabalistik mampu memanipulasi realitas, menciptakan makhluk spiritual,
atau menyelami lapisan-lapisan dunia non-fisik. Meski sebagian besar kisah tersebut lebih bersifat alegoris, mereka menunjukkan bagaimana Kabalah selalu dikelilingi aura misteri yang kuat. Melalui perjalanan sejarahnya, Kabalah tidak hanya memengaruhi tradisi Yahudi. Gagasan kabalistik merembes ke dalam pemikiran esoteris barat, filsafat Renaissance, magnum opus para alkemis, hingga gerakan okultisme modern. Banyak tradisi spiritual dan kelompok rahasia mengadopsi simbol-simbol Kabalah, menjadikannya bagian dari sistem pengetahuan tersembunyi mereka. Begitulah latar belakang misteri Kabalah, sebuah ajaran yang tumbuh dari teks kuno, berkembang dalam keheningan para mistikus, dan memengaruhi berbagai aliran pemikiran. Hingga sekarang misterinya bukan hanya berasal dari apa yang dikatakannya, tetapi dari apa yang sengaja disembunyikan. Untuk memahami esensi Kabalah dalam konteks sejarah, kita perlu menelusuri jejak fakta-fakta yang benar-benar tercatat dan bukan sekadar legenda. Salah satu fakta historis paling penting adalah bahwa Kabalah bukan ajaran yang muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang melalui proses panjang yang melibatkan para filsuf, rabi, dan mistikus yang mencoba memahami hubungan antara dunia fisik dan spiritual. Tokoh-tokoh seperti Rabbi Akiva, Isaac the Blind, hingga Rabbi Ishak Luria yang lebih dikenal sebagai Ari, membentuk landasan pemikiran kabalistik yang masih digunakan hingga kini. Ishak Luria, khususnya, memberikan kontribusi besar melalui apa yang kini dikenal sebagai Lurianic Kabbalah. Ia memperkenalkan konsep Tzimtzum, gagasan bahwa Tuhan menarik diri sejenak untuk memberikan ruang bagi penciptaan dunia. Konsep ini menimbulkan pertanyaan filosofis mendalam. Bagaimana mungkin yang tak terbatas memberi ruang bagi yang terbatas? Luria juga memperkenalkan gagasan Shefirat Hakelim, pecahnya bejana-bejana cahaya yang menjelaskan mengapa dunia kita penuh ketidaksempurnaan dan penderitaan. Dalam narasi Luria, percikan cahaya ilahi tersebar ke seluruh penjuru dunia akibat kehancuran tersebut. Dan tugas manusia adalah mengembalikan percikan itu melalui tindakan baik. Jika dilihat secara filosofis, ajaran ini mengandung pelajaran penting. Manusia dianggap memiliki peran aktif dalam memperbaiki dunia. Bukan sekadar menjadi penonton pasif dalam sejarah. Konsep ini begitu kuat hingga mempengaruhi pemikiran etika dan spiritual banyak kelompok di kemudian hari. Selain itu, struktur Sefirot yang terdiri dari 10 aspek ilahi seperti Keter, mahkota, Hokmah, kebijaksanaan, dan Bina, pemahaman, menjadi landasan bagi banyak penafsir untuk memahami bagaimana kualitas-kualitas ilahi termanifestasi dalam kehidupan manusia. Dari sisi sejarah, Kabalah juga memberikan dampak pada perkembangan intelektual Eropa. Pada abad pertengahan, para filsuf Kristen mulai mengkaji Kabalah dan memasukkannya ke dalam pemikiran teologi mereka. Tokoh seperti Giovanni Pico della Mirandola bahkan melihat Kabalah sebagai jembatan antara filsafat klasik, agama, dan sains. Ini menunjukkan bagaimana Kabalah tidak pernah sepenuhnya terkurung dalam satu tradisi saja. Ia merembes melintasi batas budaya dan agama. Pelajaran yang dapat dipetik dari fase sejarah ini cukup jelas. Pertama, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari pola dan struktur yang lebih besar dalam kehidupan. Kabalah menunjukkan bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, dilihat sebagai bagian dari jaringan makna yang lebih luas. Dalam konteks modern, pemikiran kabalistik memberikan dampak yang tak dapat diabaikan. Banyak konsep yang dahulu hanya dikenal di ruang-ruang mistik kini muncul dalam diskusi psikologi, filsafat, bahkan ilmu pengetahuan. Misalnya, gagasan tentang keterhubungan segala sesuatu dalam Kabalah memiliki kemiripan dengan pandangan sistem kompleks dalam sains modern. Sementara itu, konsep pencarian makna batiniah mencerminkan gerakan psikologi humanistik dan perkembangan spiritual kontemporer. Tidak hanya itu, gagasan Tikkun Olam, memperbaiki dunia, yang berasal dari tradisi kabalistik, kini menjadi salah satu prinsip etika paling populer dalam masyarakat Yahudi modern. Ide bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, dapat memengaruhi keseimbangan moral dan spiritual dunia, kini menjadi dasar bagi banyak gerakan sosial dan filantropi di berbagai belahan dunia. Dengan kata lain,
pengaruh Kabalah melampaui batas-batas agama dan berkembang menjadi inspirasi universal bagi upaya perbaikan manusia dan masyarakat. Salah satu aspek historis yang juga menarik adalah bagaimana Kabalah memengaruhi seni dan budaya. Banyak seniman Renaissance, penyair, hingga komponis klasik mengambil inspirasi dari struktur sefirot dan simbol-simbol kabalistik. Mereka memandang sistem Kabalah sebagai representasi harmonis dari alam semesta, sebuah pola simetris yang dapat diterjemahkan ke dalam karya seni, musik, dan arsitektur. Pengaruh ini terus terasa hingga era modern, termasuk dalam karya pop culture, literatur fantasi, dan gerakan spiritual New Age. Jika ditarik sebagai pelajaran, bagian terpenting dari sejarah Kabalah adalah bahwa manusia selalu berusaha memahami misteri keberadaan melalui berbagai cara. Kabalah menjadi salah satu upaya paling kompleks dan mendalam dalam sejarah manusia untuk memetakan hubungan antara dunia fisik dan spiritual. Upaya ini bukan sekadar berdasarkan keyakinan, tetapi juga refleksi, analisis filosofis, dan kontemplasi mendalam selama berabad-abad. Selain itu, perjalanan sejarah Kabalah mengajarkan bahwa pengetahuan ketika disampaikan tanpa kebijaksanaan dapat disalahpahami atau bahkan disalahgunakan. Karena itu, tradisi kabalistik selalu menekankan pentingnya karakter moral, kedewasaan, serta kesiapan spiritual sebelum seseorang dapat mempelajarinya. Ini adalah pelajaran penting bagi masyarakat modern yang seringkali mengejar pengetahuan secara instan tanpa mempertimbangkan implikasi dan tanggung jawab moral yang menyertainya. Melalui semua fakta historis ini, Kabalah memperlihatkan dirinya bukan hanya sebagai sistem mistik, tetapi sebagai sebuah kerangka berpikir yang sudah mengakar dalam banyak aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. Ia tetap relevan karena menyentuh pertanyaan-pertanyaan paling fundamental. Dari mana kita berasal, apa tujuan kita, dan bagaimana kita dapat membawa cahaya ke dalam dunia yang sering diliputi kegelapan.